Halo fake lovers. Di dunia ini masih ada banyak hal misterius yang belum terpecahkan hingga sekarang. Tidak bisa dipungkiri, bahkan selevel ilmuwan pun tidak bisa menemukan jawabannya. Kali ini Mimin berhasil merangkum 6 hal yang masih menjadi misteri. Berikut ulasannya. Segitiga Bermuda. Seperti yang kita ketahui, banyak kapal maupun pesawat terbang yang menghilang secara misterius di perairan segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda juga disebut segitiga setan karena menjadi tempat misterius yang berbahaya. Menurut pandangan Islam, segitiga Bermuda merupakan wilayah terlarang yang tidak boleh dilintasi siapapun. Islam sendiri memiliki pandangan dari misteri segitiga Bermuda tersebut. Diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang berada di tempat yang terbuka atau di tengah matahari sedang bersinar, lalu bayangan yang meneduhinya bergerak sehingga sebagian dari dirinya terletak di tempat panas dan sebagian lagi di tempat sejuk, maka hendaklah dia berdiri dan meninggalkan tempat itu. Diketahui bahwa segitiga Bermuda terletak di perairan Atlantik, pertengahan antara benua Amerika Utara dan Afrika. Wilayah tersebut merupakan pertemuan dua arus yang berlawanan, yaitu arus panas dari Afrika dan sejuk dari Amerika Utara. Apabila wilayah tersebut benar, maka sungguh perkataan Rasulullah nyata adanya, karena memang Nabi Muhammad pembawa kebenaran. Dikatakan juga bahwa segitiga Bermuda merupakan tempat bertenggernya setan dan jin. Hal itu dijelaskan dalam buku berjudul Dajjal akan muncul dari kerajaan jin di segitiga Bermuda, karya Syekh Muhammad Isa Daud dari Mesir. Selain itu, seorang ulama juga menjelaskan penyebab hilangnya berbagai kapal dan pesawat di segitiga Bermuda. Menurut Syekh Imam Muhammad, para iblis dan setan tak bisa mendekati pusat kawasan perairan itu. Para iblis dan setan yang tak bisa mendekati pusat kawasan itu, maka mereka pun berjaga di sekelilingnya. Hal itu bertujuan untuk menghalangi setiap manusia yang mencoba memasuki kawasan tersebut. Bahkan dalam hadis juga telah disebutkan lokasi tempat tinggal iblis. Rasulullah SAW pernah bersabda, di atas air, dan kemudian dia, iblis pun mengutus pasukannya. Hadis riwayat Muslim. Teori evolusi. Mengenai asal-usul makhluk hidup terdapat dua pandangan yang dikemukakan. Pertama, mengatakan bahwa semua makhluk hidup diciptakan oleh Allah dalam tatanan yang rumit seperti sekarang ini. Kedua, menyatakan bahwa kehidupan terbentuk oleh kebetulan dan di luar kesengajaan. Secara substansial, teori evolusi ini memunculkan pemikiran yang mendasar. Asal-muasal manusia adalah hewan yang berubah karena dipengaruhi oleh lingkungan, dengan mengesampingkan andil Tuhan dalam penciptaan makhluk hidup. Fakta sesungguhnya, kerangka manusia Piltdown yang ditemukan itu dibuat dengan menggabungkan rahang orang utan dengan kerangka tubuh manusia. Pembuktian dengan tomografi sinar X menjelaskan bahwa kerangka tersebut disusun dari kerangka dengan umur yang berbeda. Hal ini membuktikan mengenai kebohongan keberadaan manusia Piltdown tersebut. Kalau kita mau berpikir sejenak, pastilah akan kedengaran sangat lucu sekali. Sebab siapa orang yang mau dikatakan sebagai keturunan kera, kecuali orang yang tingkat kewarasannya masih dipertanyakan. Bukankah manusia telah diberi nikmat yang begitu besar oleh Allah untuk berpikir? Saat ini berbagai paham serta gerakan-gerakan yang dilahirkannya adalah hal-hal utama yang menyebabkan penyimpangan di dunia, sekaligus memperbanyak pemurtadan di muka bumi. Sebab konsep yang diajarkan teori evolusi pada dasarnya manusia itu tak bertuhan, jadi itulah tujuannya. Tragedi WTC. Sampai sekarang tragedi hancurnya gedung WTC masih menjadi misteri. Pengakuan pejabat tinggi CIA secara terbuka mengakui bahwa Al-Qaeda sepenuhnya merupakan rekayasa yang tidak pernah ada juntrungannya. Pemerintah Bush memerlukan sebuah alasan logis sesuai undang-undang sehingga mereka bisa mencari kambing hitam. Seorang saksi mata menyampaikan ke publik bahwa dirinya yakin tidak ada serpihan pesawat saat peristiwa Pentagon 11 September. Pada hari itu, ia baru saja masuk kerja sebagai tenaga magang di dalam Pentagon. Di saat ia ingin menyalakan komputernya dengan menekan power PC, seketika ledakan besar terjadi dekat ruangannya. Ia langsung keluar dari gedung Pentagon. Uniknya, ia justru keluar melewati lubang ledakan tersebut. Saksi mata peristiwa Pentagon itu mengatakan dengan pasti bahwa bukan pesawat yang menghantam gedung Pentagon. Saat di luar, ia tak melihat satupun serpihan pesawat. Ada beberapa penjelasan dan bukti konkret dari penyidik independen bahwa gedung Pentagon sebenarnya dihantam oleh misil. Masih ada banyak bukti-bukti lain yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Itulah yang membuat orang-orang yakin bahwa tragedi WTC hanya teori konspirasi.
Illuminati dan Freemason. Nama Illuminati memang tak asing. Organisasi ini sering dikaitkan dengan teori konspirasi mengenai peristiwa penting dalam sejarah, seperti pandemi COVID-19, terbentuknya ISIS, dan lain sebagainya. Illuminati didirikan oleh Adam Weishaupt pada 1 Mei 1776. Ia mendirikan organisasi ini untuk menggulingkan kontrol dan supremasi lembaga pemerintah dan agama. Anggota mereka banyak yang berasal dari kalangan elit seperti politisi, dokter, pengacara, ahli hukum, akademisi, dan penulis terkemuka. Para anggota Illuminati memiliki sikap liberal, anti gereja, dan memiliki semangat yang radikal. Sebelum Illuminati, kelompok Freemason menawarkan dukungan bagi pemikir bebas yang sudah berkembang di seluruh Eropa. Illuminati dan Freemason kemudian disatukan pada tahun 1782 di Kongres Wilhelmsbad. Tak lama kemudian markas Illuminati dan Freemason dipindahkan ke Frankfurt yang saat itu menjadi wilayah keuangan Yahudi. Sampai sekarang Illuminati masih tetap berkembang yang banyak menimbulkan kehancuran di seluruh dunia, seperti peperangan dengan umat Islam di Timur Tengah yang mengakibatkan umat Islam dibantai habis-habisan. Penampakan alien. Alien merupakan salah satu jenis ras makhluk asing yang sangat misterius karena kemunculannya yang sangat singkat dan sering menghilang secara tiba-tiba. Banyak orang di seluruh dunia yang mengklaim pernah melihat penampakan alien, baik itu berupa penampakan piring terbang, UFO, objek laut misterius, USO, maupun penampakan alien secara langsung. Coba bandingkan alien dengan jin. Pada dasarnya kemampuan jin menjelma menjadi makhluk apa saja yang dia inginkan sesuai imajinasi manusia. Sudah jelas jika alien merupakan jelmaan jin juga. Karena di negara barat lebih mengutamakan sains daripada agama, maka jin di sana pun menyesuaikan diri menjelma sebagai alien, UFO, dan lain sebagainya. Dari penjabaran itu dapat diketahui bahwa banyak kesamaan antara jin dan alien, yaitu sama-sama makhluk asing bagi manusia, dapat berbuat hal di luar nalar, cepat menghilang, berbentuk aneh dan abstrak. Hanya beberapa orang saja yang mengaku pernah melihatnya, dan tidak ada bukti fisik nyata yang tertangkap oleh manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan jin sama dengan alien karena bangsa jin diciptakan jauh sebelum Nabi Adam. Maka dengan kekuatan, kepandaian, trik, dan teknologi yang mereka pakai pun jauh lebih canggih dibandingkan manusia modern saat ini. Pandemi virus corona. Pandemi virus corona tidak lepas dari tangan elit global dalam menata ulang perekonomian dunia. Situasi ini dimanfaatkan untuk membentuk The New World Order. Mereka adalah komando 7 elit global yang menciptakan ketakutan dan kepanikan global lewat media massa. Hingga akhirnya banyak negara bangkrut akibat krisis sosial dan ekonomi. Tujuan elit pun sukses membawa dunia menjadi krisis global. Setelah itu semua terjadi, lalu apa yang ditawarkan? Tentu saja vaksin. Dana negara akan tersedot untuk memburu vaksin. Ketika negara sudah diambang kebangkrutan, apalagi selanjutnya? Tentu saja selanjutnya elit konspirasi menawarkan solusi untuk pemulihan ekonomi dengan utang-utang yang baru. Negara di dunia akan tenggelam dengan utang yang entah sampai kapan harus melunasinya, yang membuat para elit semakin mudah untuk mengontrol dunia. Bahkan akan dibuat mata uang jenis baru yang ditawarkan kepada dunia. Hal lain juga menyangkut umat Islam, yaitu karena adanya virus corona. Akhirnya semua tempat ibadah serta kegiatan keagamaan umat Islam dihentikan serentak, seperti haji, umrah, sholat Jumat, dan majelis ilmu. Seorang ulama mengatakan, Dajjal dan Ya'juj Ma'juj tak akan hadir jika haji dan umrah masih diadakan. Bukan itu saja, tujuan mereka juga menjalankan depopulasi umat Islam. Nah, itulah hal yang masih menjadi misteri hingga sekarang. Jika hal itu benar-benar bagian dari konspirasi elit global, maka sudah sepatutnya kita waspada. Karena apapun yang dilakukan para elit global sudah banyak menimbulkan kehancuran di mana-mana. Tapi jika kalian tidak percaya tentang teori ini, silakan saja. Tidak ada paksaan untuk percaya atau tidak.